Perkenalkan, nama saya Hairul Yarham. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari final proyek kami yang berjudul Manajemen dan Penjadwalan Tugas. Kelompok kami beranggotakan Salma sebagai ketua kelompok, Sancan, Seisa, Yarham sebagai anggota. Sebelum kami mempresentasikan hasil final proyek kami, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana program ini bekerja. Kami membuat program ini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Program ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola mata kuliah dan tugas-tugas yang terkait. Dengan menggunakan program ini, pengguna dapat menambah, mengedit, menghapus, serta menandai tugas sebagai selesai. Selain itu, program ini juga menyediakan fitur-fitur untuk menampilkan daftar mata kuliah dan tugas-tugas yang ada. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana program ini bekerja dan bagaimana penggunanya dapat mempermudah pengelolaan tugas yang akademis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salma sebagai ketua kelompok. Dipersilakan untuk Salma. Nah, di sini saya akan merunning programnya dan menampilkan hasil outputnya. Nah, di sini ada 8 menu pilihan. Kita coba yang pilihan 1. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan mata kuliah. Nah, di sini mata kuliah yang pertama sudah ditambahkan dan ber-ID 1. Kita coba untuk menambahkan mata kuliah lagi. Nah, ini udah ditambahkan mata kuliah yang kedua dan ber-ID 2. Dan kita coba untuk melihat menu yang nomor 7 ini untuk melihat daftar mata kuliah yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini muncul mata kuliah yang sudah kita tambahkan sebelumnya ya. Kita lanjut ke menu pilihan tambah tugas. Kita tambahkan di mata kuliah pemrograman 1 yang ID-nya 1 ya. Ini kita tambahkan waktu tenggat. Nah, ini sudah muncul notifikasi tugas yang sudah ditambahkan ke ID matkul 1, yaitu bahasa pemrograman. Coba kita tambahkan tugas lagi. Kita tambahkan di mata kuliah pemrograman terstruktur yang ber-ID 2. Nah, di sini sudah ditambahkan ya. Ini mata kuliah yang kedua yang sudah kita tambahkan. Dan ditempatkan di mata kuliah pemrograman terstruktur. Dan kita sekarang akan memilih menu 6 untuk melihat daftar tugas yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini muncul tugas-tugas yang sudah kita tambahkan sebelumnya ya. Dan statusnya masih pending karena belum ditandai selesai. Dan kita akan mencoba untuk menu pilihan yang 3 untuk edit tugas.
kita akan mengubah tugas yang berada di bahasa pemrograman. Kita ubah menjadi enkapsulasi. Nah, ini sudah diedit ya. Coba kita cek lagi apakah sudah berhasil diedit. Kita cek di menu yang nomor 6. Lihat daftar tugas. Nah, di sini sudah berhasil diedit ya, yang tadinya konsep OOP menjadi enkapsulasi. Dan sekarang kita akan melihat fitur di menu yang bernomor 4 untuk menghapus tugas. Kita menghapus tugas yang berada di programan terstruktur. Menghapus tugas yang ber-ID 2 ya. Nah, ini muncul notifikasi sudah dihapus, sudah berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi apakah tugasnya berhasil dihapus. Kita lihat di menu nomor 6 ya. Nah, ini sudah berhasil dihapus ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk menu pilihan tandai tugas selesai. Pilihan nomor 5. Kita tandai yang bahasa pemrograman. ID-nya 1, ID mata kuliahnya. Nah, ini yang enkapsulasi, tugas enkapsulasi yang berada di bahasa pemrograman ditandai completed. Yang sebelumnya pending menjadi completed ya. Nah, ini fitur terakhir yang saya akan jelaskan. Yang nomor 8 ini sudah, ketika dipencet nomor 8 ini bakal berakhir programnya. Nah, sekian yang saya jelaskan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Di sini ada data kelas mata kuliah untuk mendefinisikan kelas mata kuliah yang berisi file ID bertipe data integer, variabel nama dengan tipe data string. Data kelas tugas untuk mendefinisikan kelas tugas yang berisi variabel ID bertipe data integer, variabel ID matkul bertipe data integer, variabel judul yang bertipe data string, variabel deskripsi bertipe data string, variabel duedat bertipe data string, variabel status dari tipe status dengan nilai default pending. Enum kelas status untuk mendefinisikan enum status dengan dua nilai, yaitu pending dan completed. Kelas manajemen tugas untuk mendefinisikan kelas manajemen tugas untuk mengelola mata kuliah dan tugas. Private file matkul di sini ada list untuk menyimpan mata kuliah dan tugas menggunakan mutable list. Di sini private file matkul mt
table list of mata kuliah. List mutable untuk menyimpan mata kuliah. Private file tugas MT sama dengan mutable list of tugas untuk menyimpan tugas. Private variable ID tugas dimulai sama dengan 1. Untuk inisialisasi ID tugas dimulai dari 1. Private var ID matkul dimulai sama dengan 1. Untuk inisialisasi ID mata kuliah dimulai dari 1. Var tambah matkul berparameter nama yang bertipe data string yang berisi file matkul sama dengan mata kuliah ID matkul dimulai plus nama. Untuk membuat objek mata kuliah baru dengan ID unik dan nama yang diberikan. Matkul MT add matkul untuk menambahkan mata kuliah ke dalam list. Println mata kuliah sudah ditambahkan untuk mencetak pesan konfirmasi matkul. Fungsi ini untuk menambahkan mata kuliah baru ke dalam list matkul MT. Var tambah tugas yang berparameter ID MK, judul, description, date. ID MK bertipe data integer, judul yang bertipe data string, description yang bertipe data string, date yang bertipe data string. Fungsi ini untuk menambahkan mata kuliah baru. Di sini terdapat var tambah tugas yang berparameter ID MK, judul, description, date, ID MK yang bertipe data integer, judul yang bertipe data string, description yang bertipe data string, dan date yang bertipe data string. Fungsi ini untuk menambahkan tugas baru ke dalam list tugas. If matkul MT any id ID sama dengan ID MK untuk memeriksa apakah ada matkul dengan ID yang diberikan. File tugas sama dengan tugas, ID tugas dimulai plus ID MK, judul, description, date. Untuk membuat objek tugas baru dengan ID unik dan detail yang diberikan. Tugas MT add tugas untuk menambahkan tugas ke dalam list. Println tambah tugas ditambahkan untuk mencetak pesan konfirmasi tugas. Else println mata kuliah tidak tersedia, yang artinya mencetak pesan jika mata kuliah tidak ditemukan. Var edit tugas yang berparameter nama MK, task ID, title, description, date, nama MK yang bertipe data string, task ID yang bertipe data integer, title yang bertipe data string, description bertipe data string, date yang bertipe data string.
Fungsi ini untuk mengedit tugas yang sudah ada berdasarkan nama mata kuliah dan ID tugas. File matkul 1 sama dengan matkul find. It mata kuliah, it nama equals, nama MK, ignore case sama dengan true. Ini untuk mencari mata kuliah berdasarkan nama. If matkul 1 sama dengan 0. Jika mata kuliah ditemukan, file task sama dengan tugas MT find it ID sama dengan task ID. File task sama dengan tugas MT find. Ini untuk mencari tugas berdasarkan ID dan ID matkul. Task apply. Jika tugas ditemukan, akan mengedit detail tugas. This judul sama dengan title untuk mengubah judul tugas. This deskripsi sama dengan description untuk mengubah deskripsi tugas. This due date sama dengan due date untuk mengubah tanggal tugas. Println tugas yang sudah diedit untuk mencetak pesan konfirmasi dari task. Else println mata kuliah tidak tersedia. Untuk mencetak pesan jika mata kuliah tidak ditemukan. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sansan. Baik, kita akan lanjut pada bagian berikutnya. Di sini terdapat fungsi yang bernama hapus tugas berparameter dengan variabel nama MK bertipe string. Lalu ID tugas bertipe integer. Lalu matkul 2 ini mendeklarasikan variabel matkul 2 yang akan menyimpan hasil pencarian. Lalu matkul MT ini merupakan daftar list yang berisi objek-objek mata kuliah, misalnya daftar dari kelas matkul. Lalu fin ini, fungsi dari fin digunakan untuk mencari elemen pertama dalam tugas matkul MT yang memenuhi kondisi tertentu. Dan di sini terdapat it nama equals nama MK ignore true. Ini adalah kondisi digunakan oleh fin untuk menentukan apakah elemen ini memenuhi syarat. Sedangkan yang it ini merujuk pada iterasi, dan it nama mengakses properti nama dari objek mata kuliah. Lalu yang dari equals ini sampai true, ini artinya membandingkan nilai nama dengan nama MK dengan opsi untuk mengabaikan perbedaan huruf besar atau kecilnya. Dan lalu masuk ke blok berikutnya. Di sini terdapat dari baris 67 hingga baris 74 ini masuk ke dalam percabangan if else, di mana matkul 2 ini tidak bernilai 0, maka akan menunjukkan mata kuliah yang dicari telah ditemukan dalam matkul MT. Dan jika matkul 2 tidak 0, artinya mata kuliah tersebut valid dan eksekusi akan lanjut ke blok berikutnya. Dan jika sudah valid, maka program akan mencetak text delete with ID dan ID yang akan diinputkan oleh user. Apabila salah atau else,
maka program akan mencetak mata kuliah tidak tersedia. Sebenarnya dari bagian ini, hapus tugas, dan bagian menandai tugas selesai ini hampir sama, cuman beda di bagian ini untuk menghapus tugas dan ini untuk menandai tugas selesai. Jadi kita akan next ke program berikutnya, yaitu di sini juga sama, dua program yang sama. Jadi fungsi list tugas ini, fungsi ini tidak menerima parameter yang bertujuan untuk mencetak daftar tugas yang ada. Lalu tugas MT adalah daftar list yang berisi objek-objek tugas. Setiap objek ya dalam daftar ini memiliki properti seperti ID tugas, nama tugas, status, dan lain-lain. Lalu for each ini adalah metode yang digunakan untuk iterasi atau mengulang setiap elemen dalam koleksi. Lalu print line ini akan cetak representasi string dari objek tugas ke konsol. Lalu ini menunjuk pada elemen dalam iterasi. Sama saja di bawahnya. Lalu kita lanjut ke blok berikutnya. Di sini ada fungsi yang bernama tampilan menu, yang dimana fungsi ini tidak menerima parameter dan bertujuan untuk menampilkan menu kepada pengguna. Jadi yang akan diinputkan oleh user, yang akan ditampilkan oleh user itu ini, yaitu dimana itu adalah menu pilihan, 1 tambah mata kuliah, 2 tambah tugas, 3 edit tugas, 4 hapus tugas, 5 tandai tugas selesai, 6 lihat daftar tugas, 7 daftar mata kuliah, 8 keluar. Fungsi ini memberikan antarmuka pengguna yang jelas untuk memilih berbagai tindakan dalam aplikasi. Menu ini membantu pengguna untuk dengan mudah menavigasi atau melakukan operasi yang diinginkan, baik itu menambah, mengedit, menghapus, atau melihat data terkait mata kuliah dan tugas. Dan program berikutnya atau selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kohirul Yarham. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi program kami. Di bagian saya ini saya akan menjelaskan bagian manajemen tugas ya. Terus saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada fungsi utama dari program kami, yaitu instansi kelas ya, kelas manajemen tugas. Kelas manajemen tugas ada variabel manage tugas atau sama dengan manajemen tugas. Terus yang pertama kita memakai while true. Kenapa kita memakai while true? While true itu memastikan bahwa menu akan ditampilkan berulang kali sampai pengguna itu memilih keluar. Nah, terus lanjut ke tampilan menu. Jadi fungsi tampilan menu menampilkan opsi kepada pengguna nantinya. Terus ke opsi sama, nanti akan beberapa akan dipilih 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 opsi ya yang akan dipilih pada pengguna nanti. Terus lanjut ke when. Jadi when ini digunakan untuk menampilkan berbagai opsi berdasarkan inputan dari pengguna nantinya. Terus ini adalah nanti akan terbaca sendiri oleh program ini input yang kita inputkan. Jadi kita akan coba lanjut ke opsi pertama. Jika pengguna memilih opsi pertama, nanti akan dilanjutkan dengan memasukkan mata kuliah. Terus sesudah memasukkan mata kuliah, nanti akan langsung keluar nama mata kuliah yang kita inputkan. Jadi fungsi ini readline ini, variable name readline ini akan memunculkan nama yang kita input, nama mata kuliah yang kita inputkan tadi.
Nah, terus ke manajemen tugas. Manajemen tugas itu kita menambahkan mata kuliah itu melalui tambah matkul. Nah, terus lanjut ke opsi 2. Opsi 2 mungkin ada kesamaannya sama di opsi 1, enggak terlalu. Terus ke opsi 2 kita memilih opsi jika kita memilih opsi 2, lanjut ke opsi 2, terus kita diminta untuk memasukkan ID mata kuliah kita. Terus ini masih sama yang kayak yang di atas tadi, nanti inputkan kita akan terbaca dan akan muncul ketika kita mengetik sesudah inputan mata kuliah kita. Terus ini jika ID mata kuliah itu valid akan melanjutkan ke judul. Terus kita memasukkan judul, terus akan sesudah kita masukkan judul, nanti akan tertera judul yang kita masukkan. Terus sama lanjut ke di sini deskripsi, kita diminta untuk memasukkan di deskripsi. Terus file deskripsi nanti akan tertera nama kita, deskripsi kita yang kita masukkan. Terus yang seterusnya ini kita diminta untuk memilih tanggal tenggat ya. Untuk memasukkan tanggal tenggat. Terus lanjut, apa yang kita masukkan tadi akan terbaca oleh program kami. Nanti akan muncul tanggal tenggat yang kita masukkan. Terus manage tambah tugas, itu manage title description die date. Jadi jadi fungsi ini untuk menambahkan tugas itu melalui metode tambah tugas ya. Metode tambah tugas. Terus lanjut di else ini. Jadi jika ID mata kuliah yang kita inputkan tadi tidak valid, jadi akan menampilkan pesan kesalahan. Jadi fungsi ini. Jadi pesan kesalahannya itu adalah ID mata kuliah itu tidak valid. Terus lanjut ke opsi ketiga. Opsi ketiga ini sama dengan opsi kedua. Sebenarnya sama opsi keempat, sama opsi kelima. Sama, nggak ada bedanya untuk penjelasannya. Terus terakhir saya akan menjelaskan yang opsi ketiga. Sama aja sih sebenarnya. Terus yang opsi ketiga ini akan memasukkan nama. Terus ini sama akan jelaskan saya tadi. Print, ID tugas yang akan diedit, memasukkan ID tugas yang akan diedit. Ini jika valid akan dilanjutkan ke judul. Terus ini juga masih, terus masukkan deskripsi, masukkan tanggal tenggat, sama semua ya. Ini juga akan menampilkan pesan kesalahan jika ID tugas tidak valid. Sama, ini juga masih sama, masukkan mata kuliah, ID tugas tidak valid. Ini daripada saya mempersingkat waktu presentasi saya. Terus saya akan melanjutkan ke opsi ke-6 aja, agak sedikit berbeda. Jadi di opsi ke-6 ini, cuman akan menampilkan daftar tugas melalui list tugas ya. Jadi opsi ke-6 ini akan memunculkan daftar yang kita inputkan tadi melalui list tugas. Terus yang kedua hampir sama, cuman bedanya di list matkul akan menampilkan daftar mata kuliah melalui metode list matkul. Terus lanjut ke yang bagian terakhir, jika pengguna memilih opsi ke-8, dia otomatis akan berhenti dan akan keluar dari program. Terus yang di sini ada else print line opsi tidak valid. Jika yang kita inputkan itu salah, nanti akan keluar pesan kesalahan, yaitu pesan opsi tidak valid. Oke.
Nah, sebenarnya yang saya jelaskan ini sama halnya saya menjelaskan di bagian output yang dijelaskan oleh ketua kelompok tadi, yaitu Salma. Mungkin itu saja dari saya. Uh, Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.